Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah aplikasi cara pengolahan kehadiran dan nilai. Aplikasi ini saya kembangkan, saya modifikasi dari sumbernya yaitu Pak Asmar Ahmad ya. Pak Asmar dari Sulawesi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, untuk aplikasi ini pada video ini saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan aplikasi ya. Langkah awal sebelum ini terisi ya, betapa ini sudah ada linknya. Kemudian langkah awalnya kita ke input data dulu. Nah, input data dari data-data siswa yang telah Bapak Ibu siapkan. Sini aplikasi ini perlu saya jelaskan hanya berlaku untuk satu kelas dan satu semester ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar 10 kelas berarti 10 file gitu. Kita mulai input data, saya akan memberi contoh. Nah, ini 10.2 ya. Saya akan coba ambil daftar siswa, misalkan kelas 10 berapa? 11 ya. 11. Nah, ini kita coba copy input data dulu sebanyak 45 siswa ya. Kita kopas, kita copy paste, kemudian kita input ke aplikasi ini ya. Simpan di sini, kemudian kita pakai value ya. Nah, begitu. Kemudian ini ganti datanya, ini tidak saya kunci, misalkan 11 ya. Kemudian, nah ini data sekolahnya, data tahun pelajaran, ini bisa dipilih sampai 2029, 2030 ya. Sekarang 2004, 2005 ya. Kelas, semester, fase ya, mata pelajaran, kelas. Silakan Bapak Ibu isi. Ini bisa digunakan juga di SMP, SMK, atau SD ya. Kemudian setelah ini terinput datanya, kita kembali ke menu. Nah, kita di sini bisa mengisi daftar diri siswa. Nah, ini jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja hadir sakit izin alfa ya. Nanti di akhir ada rekapannya, ini bisa dikopas ya, dipaste untuk laporan akhir semester. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini sudah disediakan ya pilihannya. Gitu. Kemudian kita ke home dulu, ke menu. Kemudian input tujuan pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali menginput data ini supaya nanti bisa terisi ketercapaiannya di akhir semester ya, dalam bentuk raport gitu. Ini diisi ada 10 ya. Ini saya coba mengisi contoh ada 8 TP di semester 1 ini. Nanti nah, ini juga sudah nge-link ya, ini juga sudah nge-link dari input data tadi. Kemudian daftar sudah jurnal pembelajaran. Nah, ini tinggal diisi aja hari, tanggal, jam, kelas, mata pelajaran, materi, kemudian catatannya. Selanjutnya di sini ada asesmen formatif ya. Dimana asesmen formatif ini tidak berbentuk dalam bentuk angka ya penilaiannya, tapi keterangan
sangat baik, baik, kurang, dan cukup. Di sini tes asesmen formatifnya ada asesmen awal 1, formatif 2, formatif 3. Contoh di sini misalkan Andara ya, pada materi ini sangat baik atau baik. Kemudian formatif satunya misalkan baik, formatif 2-nya cukup, kemudian formatif 3-nya misalkan sangat baik gitu, dan seterusnya. Kemudian jurnal siswa juga diisi kejadian perilaku, bersikap, kemudian positif atau negatif tinggal diisi ya. Kemudian tindak lanjutnya apa dari kejadian itu ya, kejadian yang luar biasa ya tentunya. Kemudian susun formatif udah, kemudian ke pengolahan nilai sumatif ya, nyambung. Nah ini contoh ya, ini perlu dijelaskan bahwa nilai-nilai ini sudah dirumus ya. Ada di sini ada 90% untuk nilai akhir sumatif, 10% untuk nilai semester ya. Ini nilai rata-rata maksudnya ya, nilai rata-rata sumatif ini akhir semester. Jika di sekolah tersebut tidak melaksanakan tes akhir semester, maka ini diketikkan saja 100, berarti 100%. Nah begitu ya. Dan ini dikosongkan, kosongkan karena tidak ada, kosongkan, maka ini nilainya ya. Tapi jika di sini 90% atau 85%, maka ini tergantung kebijakan sekolah, maka ini 10%. Sehingga ini nilainya 81 ya. Ini nilai akhir rata-ratanya kan 90. Nilai ini karena ini belum dimasukkan. Jadi misalkan nilai sumatif akhirnya 87 misalkan. 90 ya, misalkan ini 86, 77, ini adalah 89 misalkan. Ini jadi berubah angkanya ya. Sini sudah terdapat deskripsi yang diambil dari di situ sini, dari interval ini yang saya kunci. Keterangannya sudah ada ya, bahan berkembang dan bimbingan belum berkembang, menunjukkan penilaian sesuai harapan, menunjukkan penguasaan yang mahir, penguasaan yang sangat mahir ya. Ini intervalnya udah ada. Ini ada kaitannya dengan tadi input ini nih, tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi ini harus lengkap diisi. Selanjutnya kita contohkan yang lain, misalkan saya ganti yang ini jadi 80, kemudian ini 78 ya. Ini dari nilai ini bisa terbaca ya deskripsinya, menunjukkan penguasaan yang sangat mahir pada materi ketidakpastian pengukuran. Sini berarti nilai paling besar. Nah ini 96 ya, 96. Kemudian nilai terendahnya adalah jika ada salah satu yang lebih mudah. Nah ini terendahnya di aturan angka penting. Nah, ini jelas ya, menunjukkan penguasaan yang mahir pada materi aturan angka penting ya, gitu, sesuai dengan interval ini. Kemudian setelah ini terisi semua, bagaimana cara mengcopy untuk nilai e-raport ya, ini sudah ada, tinggal di copy paste aja, disalin, masukkan ke format e-raport gitu. Masukkan ke e-raport ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari penjelasan aplikasi yang saya kembangkan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan digunakan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih atas
kunjungan ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.